وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه أشرف الأرض والأجام وإمام مقام مدينة والحرام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفه وكرمه ومهابته وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masyaallah muslimin wa jumlatul muslimin rahimakumullah. Kemudian Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ati syaidul ayyam ahidul fuqara wa ahidul masakin wal hujjatani fiha maqama rak'atain fa iza qa'idal khatibul ala mimbar faman yatakallaman ahadukum wa man yatakallam faqad lahu wa man lahu fala jum'ata ansitu wasma'u wa atiqu rahimakumullah. Ansitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, para pemuda, remaja dan anak-anak, sahabat-sahabat tercinta, kita sebagai umat Islam dan terus berjuang untuk menegakkan Islam di muka bumi ini, sudah seharusnya saya dan keluarga saya, juga kita semua dan keluarga kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata menjadi takwa itu sangat-sangatlah mudah, yaitu dengan cara mengamalkan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan kita meninggalkan serta menjauhi semua larangan Allah.
Khutbah kali ini berjudul Kita Ambil Hikmahnya. Kita sama-sama tahu dalam waktu 1-2 pekan yang baru saja kita lewati ini terjadi peristiwa yang mengguncangkan kita semua. Bagaimana peristiwa Gunung Semeru, banjir, dan lain-lain yang mengakibatkan kerugian harta, kehilangan nyawa, sarana prasarana rusak akibat musibah banjir dan bencana gunung berapi Semeru itu. Ternyata kita pun dihentakkan dengan peristiwa adanya pelecehan kepada santriwati-santriwati oleh oknum gurunya sendiri yang menjadikan aib bagi santriwati, bagi keluarganya, dan bagi sang pelaku. Jamaah sholat Jumat yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sama-sama prihatin dengan itu. Dan musibah-musibah itu terus berlangsung. Kita masih ingat beberapa tahun yang lalu bagaimana musibah tanah yang langsung menggulung semua perkampungan yang awalnya ada satu kampung di Sulawesi sana, di Sulawesi Barat tepatnya, tiba-tiba saja berubah menjadi tanah yang datar. Rumah yang awalnya megah berdiri langsung ditenggelamkan oleh tanah dan pindah, bergerak jauh dari lokasi yang sebelumnya. Semua musibah itu terjadi atas kehendak Allah, atas izin Allah. Kita semua tentu mesti mengambil hikmah atas kejadian tadi. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 156, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam surat Al-Baqarah ayat 156 tadi, Allah mengingatkan kita semua, mengingatkan saya dan keluarga saya, dan kita serta keluarga kita, bahwa dalam ayat ini terjemahannya adalah sebagai berikut, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Sebuah kalimat yang mudah kita pahami. Orang normal paham dengan ayat ini. Bagaimana kita nanti akan kembali kepada Allah. Apapun yang kita miliki belum tentu sampai kita miliki sampai mati. Bahkan kita miliki sesuatu, kita punya sesuatu, benda apapun itu, bahkan orang-orang yang kita sayangi sekalipun bisa saja akan hilang, akan sirna, akan diambil oleh Allah, dan kita mesti siap menghadapi itu. Apa yang kita bisa lakukan kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah di luar sana yang jauh dari jangkauan kita? Kalau dekat dengan kita, kita bisa bantu, kita bisa tolong mereka. Tapi kalau sudah jauh, apalagi kondisi saat ini, kita belum bisa membantu turun langsung ke sana. Mungkin saja di antara kita belum bisa memberikan bantuan, entah pakaian atau uang atau apapun. Ternyata kita bisa memberikan rasa peduli kita dengan cara ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Kita sebagai saudara sesama muslim, kita merasakan apa yang mereka rasakan saat ini. Mereka gundah gulana, mereka resah, mereka kehilangan orang-orang yang dicintai, mereka kehilangan harta bendanya. Kita ikut merasakannya. Empati itulah yang mesti kita munculkan. Karena apa? Kalau kita sudah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita ketika mereka menghadapi sebuah musibah, maka kita akan lebih siap ketika terjadi musibah apapun itu bentuknya kepada diri kita. Bisa jadi kita selama ini di antara kita ada yang mengharapkan lahir seorang anak yang sudah ditunggu bertahun-tahun, bahkan lebih dari belasan tahun, tiba-tiba mengalami keguguran istri kita. Atau sudah lahir, baru saja lahir, tiba-tiba meninggal tanpa sebab yang jelas. Atau kita berharap orang tua kita menyaksikan kita di wisuda,
kita dilantik menjadi seorang dokter, menjadi seorang anggota dewan, menjadi seorang bupati, menjadi seorang pejabat, menjadi orang-orang penting yang mengambil kebijakan. Ternyata orang tua kita terlebih dahulu Allah panggil ke hadapan ilahi. Banyak peristiwa-peristiwa yang tidak kita duga-duga. Bahkan sesuatu yang kita sangka selama ini akan aman kita jaga. Kita punya ternak, kita punya ayam di rumah, di halaman misalnya kita pelihara, tiba-tiba mati karena penyakit yang tiba-tiba kita tidak tahu mengapa terjadi demikian. Atau bisa juga piaraan kita, kucing kesayangan kita yang kita pelihara dengan rasa sayang, dengan kasih sayang yang luar biasa, kita berikan makanan yang mahal, yang bagus sehingga bulunya bagus. Entah mengapa tiba-tiba hilang dari rumah kita. Hal itulah yang membuat kita harus mengambil hikmah atas kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita dan di sekitar orang lain. Rasa empati ini yang mesti kita pupuk dalam jiwa kita. Apalagi seorang pemimpin, seorang ketua RT, kepala lingkungan, kepala dusun, seorang kepala desa, lurah, camat, bupati, gubernur, bahkan seorang presiden pun mesti bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mereka pimpin. Mereka mesti bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat saat ini. Ketika seorang rakyat, sekeluarga besar membutuhkan pertolongan Allah, sudah selayaknya sang pemimpin pun berharap agar Allah turunkan pertolongan itu segera. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab pada Allah akan selalu mengajak rakyatnya, mengajak masyarakat, warga yang dipimpinnya untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu bertakwa kepada Allah, untuk selalu mengamalkan perintah-perintah Allah, untuk selalu meninggalkan larangan-larangan Allah, untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita butuh pemimpin seperti itu. Kapan kita bisa memulainya? Ternyata kita bisa mulai dengan cara mengambil hikmah atas kejadian yang terjadi pada orang lain, pada saudara kita, dan bisa jadi kepada diri kita sendiri. Jamaah sholat Jumat yang insya Allah dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kondisi sekarang serba tidak menentu. Penyakit yang baru, yang belum pernah terpikirkan oleh dokter beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba muncul. Penyakit yang sampai sekarang saat ini belum tahu obatnya, tiba-tiba muncul lagi penyakit yang baru. Nah, kesiapan kita inilah yang mesti kita munculkan. Kemampuan kita menghadapi sebuah musibah adalah ujian. Bisa jadi sebagai hukuman, bisa jadi sebagai alat untuk meningkatkan takwa kita. Kalau selama ini saya dan keluarga saya dan kita mungkin ada yang bermaksiat kepada Allah, ketika terjadi sebuah bencana kepada diri kita, ketika terjadi musibah kepada diri kita, kehilangan barang atau apapun, bisa jadi itu adalah ujian, cobaan, bahkan hukuman kepada kita. Tapi kalau selama ini kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah, tetangga kita sudah semakin kaya, orang-orang yang bersama kita sudah menjadi orang-orang penting, sudah menjadi pejabat-pejabat, sudah menjadi orang-orang kaya, tapi kondisi saat kita saat ini masih seperti itulah. Bisa jadi itu ujian bagi kita untuk meningkatkan sabar kita. Karena Allah punya hak yang sangat dikuasai oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang berhak mengatur diri kita. Bisa jadi kita akan merasa senang kalau mendapatkan sebuah jabatan, mendapatkan harta kekayaan tertentu, mendapatkan amanah tertentu yang membuat kita menjadi orang terkenal. Tapi di balik semua itu Allah lebih tahu dari kita semua. Allah lebih tahu jika kita mengalami hal itu, apa yang akan terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Oleh karena itu, ketika kita bisa mengambil hikmah atas semua kejadian yang terjadi, bukan hanya musibah, bukannya kebahagiaan, kejadian apapun yang kita alami, bahkan ketika kaki kita terinjak dengan sebuah paku payung pun, kita harus mengambil hikmah. Mengapa dari sekian banyak orang yang lewat di jalan itu, hanya kita yang terinjak paku payung? Mengapa di antara banyak orang yang menggunakan mobil, menggunakan kendaraan bermotor, hanya kita yang spionnya hilang misalnya? Mengapa di antara orang-orang lainnya yang selalu meningkatkan takwa kepada Allah, sudah berhasil, sudah meningkatkan ekonominya meningkat dan jalan hidupnya semakin baik, tapi kita masih seperti ini juga?
justru kita bisa mengambil hikmah atas kejadian itu. Kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah. Allah janjikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Janji Allah pasti. Janji seorang pejabat belum tentu bisa diwujudkan karena berbagai kendala. Walaupun pejabatnya sudah jujur, walaupun pejabatnya sudah tidak korupsi, tapi janji Allah selalu pasti. Kapan kita akan mendapatkan kesempatan menerima bukti janji Allah itu, hanya Allah yang tahu. Termasuk usia kita. Saat ini kita mungkin bisa berusia sampai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi belum tentu yang hadir saat ini masih bisa hidup dalam tahun depan, dalam 1 menit ke depan. Semua itu rahasia Allah. Dan dibalik semua itu, hikmah yang paling penting adalah kita mempersiapkan diri kita ketika berhadapan dengan malaikat maut. Ketika nyawa kita dilepaskan dari tubuh kita, ketika kita mengalami kematian, itulah kematian yang terbaik yang kita harapkan. Sebagaimana khotib setiap sholat Jumat biasa mengingatkan kita, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan selamat. Maksudnya adalah kita semua ketika meninggal nanti, ketika mati nanti, hendaklah menjadi orang-orang yang selamat. Meninggalnya selamat artinya kubur kita luas dan kita akan berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, dengan saudara-saudara kita, dengan Nabi Muhammad, bahkan dengan Allah Subhanahu wa taala di surga Allah nanti. Jamaah sholat Jumat, bapak-bapak, para remaja, pemuda, dan anak-anak yang insya Allah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang normal paham bahwa ketika terjadi musibah kita harus bisa mengambil hikmahnya. Orang normal paham bahwa ketika terjadi sesuatu pada diri kita, bahkan untuk menjemput maut pun kita harus mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Oleh karena itu, jamaah sholat Jumat, bapak-bapak, para pemuda, remaja, dan anak-anak yang insya Allah kita dikumpulkan oleh Allah di surga nanti, insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Rasulullah fi hadithihi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhkurullaha yadhkurkum
wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya shalah, hayya falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah.